Silahkan Kak Gepina pimpin lainnya. Memang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Mbak Gepina, Hadir Bu. Nur Laila, Alfa Bu. Muhammad. Alfa Bu. Oke. Nah, jadi siapa yang masih belajar di baru? Siapa yang belajar di rumah? Saya Bu. Oke, bagus ya. Jadi pelajaran yang harus kita pelajari di sekolah baiknya itu dipelajari di rumah agar daya ingatnya kita itu tidak mudah lupa dalam pembelajaran. Oke? Iya Bu. Nah, jadi minggu kemarin itu kita telah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat negatif. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi hitung campuran yang melibatkan beberapa bilangan, yaitu ada bilangan caca, pecahan, dan desimal. Oke, silakan ditulis ya. Iya Bu. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, bilangan caca, pecahan, dan desimal. Nah, jadi nih sebelumnya sudah tahu kok apa itu bilangan caca, bilangan pecahan, sama desimal? Masih ingat? Masuk. Nah, oke. Jadi kalau bilangan caca itu dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. Nah, kalau bilangan pecahan itu ada beberapa macam. Nah, kalau bilangan desimal dimulai dengan tanda koma. Jadi, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama tentang konsep dasar operasi hitung. Perhatikan ya. Iya Bu. Yang pertama adalah konsep dasar operasi hitung. Oke. Jadi, konsep dasar operasi hitung itu adalah gabungan antara dua atau lebih operasi biasa. Nah, yang mana maksud dengan operasi biasa? Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, jadi untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pada suatu soal matematika, kita harus mengetahui urutan operasi hitung. Nah, urutan operasi hitung ini di mana ada tanda kurung, kemudian berpangkat dan berakar, kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi, urutan operasi hitung yang disebutkan ini yaitu dia cara kerjanya harus berurutan, di mana nomor 1 harus dikerjakan duluan atau diprioritaskan. Nah, misalkan Ibu tuliskan ya. Urutan yang pertama ditulis ya anak-anak. Yang pertama adalah tanda kurung. Tanda kurung. Oke, jadi yang Ibu tuliskan ini adalah urutan operasi hitung jika kita ingin mengerjakan soal dalam matematika. Nah, maksud dari yang diprioritaskan misalkan nih, dalam soal terdapat tanda kurung, kemudian ada yang berpangkat atau yang perkalian, maka yang harus dikerjakan duluan adalah yang tanda kurung. Nah, jika juga dalam soal misalkan terdapat ada perkalian, kemudian ada penjumlahan, berarti yang dikerjakan pertama adalah Perkalian. ya, bagus. Jadi ada perkalian. Pertama adalah perkalian. Nah, sudah paham toh tentang urutan operasi hitung? Paham Bu. Oke, jadi tidak jadi mengerti, ditanyakan ya. Iya Bu.
Jadi sama dengan 12 ditambah 3 kali 5 15. ya 15. Nah, sama dengan 12 tambah 15 sama dengan 23. 27. Oke. Nah, sudah dipaham toh bagaimana cara kerjanya? Oke. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Ditulis ya tentang bilangan cacat. Pertama, bilangan cacat. Nah, bilangan cacat ini yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. Nah, bagaimana cara mengerjakan operasi hitung dalam bilangan cacat? Yaitu ibu kasih contoh ya. Misalkan 3 dikali 2 ditambah 5 dikurang 3. Nah, contoh di atas ini adalah bilangan cacat. Nah, di sini ada 3 operasi hitung, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, coba perhatikan urutan konsep dari operasi campuran, kemudian simak soalnya. Kira-kira yang mana yang akan dikerjakan duluan? 3 kali 2. Oke, jadi yang dikerjakan adalah perkalian. Karena perkalian lebih tinggi derajatnya dari Penjumlahan. Oke, dari penjumlahan. Nah, misalkan kita ibaratkan ini misalkan kita ibaratkan dengan beberapa apel. Nah, apel ini misalkan ibu memiliki banyak apel, kemudian 3 apel dikali 2 apel, kemudian ditambah 5 apel, kemudian dikurang 3 apel. Kira-kira sudah berapa itu apel yang ibu punya? Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Iya, Bu. Nah, 3 apel kali 2 apel sama dengan 6 apel. 6. Kemudian ditambah 5 apel dan 3 apel sama dengan yang mana kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu pangkatnya sama ya. Jadi terserah kita yang mana yang akan kita kerjakan duluan, mau penjumlahan kah atau pengurangan. Nah, 6 ditambah 5 kurang 3. Yang pertama kita kerja adalah 6 tambah 5. Berarti 11. 11 dikurang 3 9. sama dengan 8. 8. Nah, jadi hasilnya adalah 8 apel. Oke. Nah, sudah mengerti toh bagaimana contohnya? Oke. Nah, sekarang ibu memiliki sebuah permainan. Nah, permainannya itu tentang memasukkan batu ke dalam lingkaran. Ada yang bisa bantu ibu di depan untuk bermain? Nah, oke, jadi ibu jelaskan dulu ya cara bermainnya. Misalkan soalnya yaitu 3 dikali soalnya yaitu 5 ditambah 6 dikurang 3 dikali 2. Nah, permainannya memasukkan, anggaplah 5 ini 6 dan 3 dan 2 ini adalah sebuah batu. Nah, terus permainannya adalah memasukkan batu ke dalam lingkaran. Nah, cara mainnya begini. Kita lihat pada soalnya. 5 tambah 6 kurang 3 kali 2. Yang pertama kita kerjakan adalah 3 kali 2. ya, 3 kali 2 karena dia Lebih tinggi derajatnya dibanding penjumlahan. ya, bagus sekali. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi kita masukkan batu pada kotak pada lingkaran pertama adalah 6. 6. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya di sini kita tulis ya. 3 dikali 2. Nah, selanjutnya yang dikerjakan adalah 5 ditambah 6. 5 tambah
15 dikurang 6 kemudian dikali 2. Nah, silakan bermain. Oke, jadi 15 dikurang 6 dikali 2 hasilnya adalah 18. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, ditulis ya contoh soalnya, Ibu. Tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, oke, kita bahas yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan nih, Ibu punya contoh, misalkan ini. Sebuah jeruk, nih ya, sebuah jeruk dibagi 2, maka hasilnya adalah 1/2. Ah, 1/2 itu adalah contoh pecahan biasa. Nah, seperti ibaratkan dengan ini sebuah apel kecil, kemudian apel ini dibagi 2. Nah, kita bagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2. 1/2 ini adalah hasil 1/2. Nah, kalau misalkan kita bagi 4, nah, apel ini dibagi 4, berarti ini adalah 1/4. Oke, jadi adalah 1/4. Nah, misalkan juga Ibu ibaratkan dengan sebuah telur dadar. Nah, misalkan Ibu membuat sebuah telur dadar yang besar, kemudian Ibu membaginya menjadi 8 bagian. Nah, kemudian setiap orang itu mendapat 2 potong telur, berarti dapat diberatkan 2/8. Oke, 2/8. Nah, kita masuk pada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Yaitu Ibu kasih contoh, misalkan 1/2 ditambah dengan 2/3. 1/2 ditambah 2/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dari operasi hitung pecahan ini? Karena di sini penyebut antara 2 dan 3 ini tidak sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Simak ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, berarti ini kita akan mengalihkan atau mencari KPK dari 2 dan 3. Dengan cara mudah kita mengalihkan 2 kali 3 sama dengan 6. 6, kita tulis 6. Di sini kita tulis juga 6. Nah, untuk pembilangnya, kita bagaimana cara mencari pembilangnya? Maka 6 dibagi 2 kemudian dikali 1. Nah, 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 3. Nah, terus 6 dibagi 3 2 kemudian 2 kali 2 4. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan. Berarti 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti 7/6. Nah, ini adalah cara untuk menyamakan penyebut. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan antara
pembilang dikali dengan Pembilang. jadi tinggal dikalikan saja, yaitu 2 dikali 1 2. Kemudian 7 dikali dengan 5 yaitu 35. Nah, bagaimana lagi untuk menyelesaikan penjumlahan pada pecahan? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan lagi penyebut. Nah, caranya yaitu kita pakai penyebut 35 tambah penyebut 35. Nah, caranya seperti yang dijelaskan tadi ya. Tinggal 35 dibagi 5 kemudian dikali 3 dan 35 dibagi 35 kemudian dikali 2. Nah, jadi jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. Berarti 21 ditambah 2 sama dengan 23 per 35. Nah, ini cara kerja dalam menyelesaikan operasi pecahan biasa. Nah, jika ada yang tidak mengerti, ditanyakan ya. Oke. Selanjutnya kita beralih pada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran itu gabungan antara bilangan bulat dan pembilang dan penyebut. Jadi misalkan kalau bilangan pecahan campuran itu misalkan 2, 1, 1/2. Nah, itu ada ada bilangan bulat, kemudian ada penyebut dan pembilang. Nah, misalkan ibu memberikan contoh tentang penjumlahan pada pecahan campuran. Contohnya 2/7 ditambah 1/4/5. Nah, jadi cara mengerjakan operasi hitung campuran ini kita harus mengubahnya dulu ke operasi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan saja. Nih, 7 dikali 3 kemudian ditambah 2. Nah, hasilnya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. 21 ditambah 2 sama dengan 20. Maka kita tulis 23/7. Nah, terus ditambah 5 dikali 1 kemudian ditambah 4 9/5. Nah, ingat ya, kalau untuk mengerjakan operasi pecahan campuran itu kita harus mengubahnya dulu ke pecahan biasa. Nah, sudah mengerti bagaimana cara mengubahnya? Oke. Terus, nah ini tinggal kita samakan lagi penyebutnya. Nah, menyamakan penyebut seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang pecahan biasa. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 7 dikali 5 sama dengan 35. Ini juga 35. Hasilnya itu di sini 115 ditambah dengan 63. Nah, 115 dengan 63 ini didapat dari 35 dibagi 7 kemudian dikali 23. Oke. Selanjutnya tinggal apabila pembilangnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan. Nah, 115 ditambah 63 sama dengan 178/35. Oke, atau dapat disederhanakan yaitu 53/35. Nah, bagaimana cara mendapatkan 53/35 ini? Kita memakai cara pembagian. Pembagiannya itu seperti ini. Kita pakai begini. Nah, 178 dibagi 35. Nah, caranya yaitu 35 perkalian berapa yang menghampiri 178, yaitu 35 dikali dengan 5. Kita coba ya. Kita pakai perkalian tersusun. Dikali 5. 5 kali 5
Nah, kalau pecahan desimal ini dia itu ditandai dengan tanda koma. Nah, misalkan 0,3 berarti 3/10. Nah, kalau misalkan 0,20 berarti 20/100. Jadi dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan desimal ini, dia itu menggunakan penjumlahan operasi kayak perkalian. Ini ya dituliskan. Menggunakan penjumlahan seperti ini. Ibu kasih contoh, misalkan 2,4 ditambah dengan 6,7. Nah, caranya itu menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan itu tanda komanya disejajarkan. Jadi sejajar. Tapi kalau perkalian dan pembagian itu beda lagi. Nah, kita kerjakan dulu yang penjumlahan. Misalkan 4 ditambah dengan 7 yaitu 11. Kemudian 2 ditambah dengan 6 adalah 8 ditambah 1 9. Nah, di mana kita meletakkan tanda komanya? Berarti dia harus berurutan atas sejajar. Maka satu angka di belakang koma. Nah, maka hasilnya adalah 9,1. Nah, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu cara kerjanya disejajarkan tanda koma pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kalau dalam perkalian? Nah, dalam perkalian itu dia misalkan nih itu 30,75 dikali dengan 12,3. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita hilangkan dulu tanda desimalnya atau tanda komanya. Tinggal dikali 30,75 dikali dengan 12,3. Jadi kita hilangkan, acukan dulu bilangan desimalnya, yaitu komanya hilangkan dulu untuk cara mengerjakan perkalian dan pembagian. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal mengalihkan 3 dikali 5 15. Simpan 1. 3 dikali 7 21. Tambah 1 berarti 22. Ingat 2. 3 dikali 0 tambah 2. 3 kali 3 9. Nah, selanjutnya 2 dikali 5 10. Simpan 1. 2 kali 7 14 ditambah 1 15. Ingat 1. Kemudian 2 kali 0 ada 1 berarti ingat 1. 2 kali 3 6. Nah, selanjutnya 1 kali 5 5. 1 kali 7 7. 1 kali 0 1 kali 3 3. Nah, kita jumlahkan hasilnya. 5 2 5 berarti 12 dengan 1. Kemudian 9 tambah 1 10 17. Tambah 1 berarti 18. Ingat 1. Kemudian 7 3. Nah, hasilnya adalah 3 7 8 2 5. Nah, 5. Jadi kita kembali lagi pada soal yang pertama, yaitu 30 dikurang 75 dikali 12,3. Nah, kita perhatikan ada berapa angka di belakang koma? 2. Nah, 2 berarti 2. Kemudian 12,3 ada berapa angka di belakang koma? 1 berarti 2 desimal ditambah dengan 1 desimal berarti 3. Nah, jadi ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita tambahkan tanda koma, kita hitung 1 2 3. Berarti komanya ada di antara 8
Nah, bagaimana kalau kita beralih pada pecahan persen? Nah, kalau pecahan persen dia ini yaitu per 100. Kalau persen kan per 100 ya. Jadi Ibu kasih contoh misalkan persennya yaitu 20% dikali dengan 80%. Nah, perhatikan ya anak-anak, ditulis soalnya. 20% ditambah dikali dengan 80%. Nih, 20% dikali dengan 80%. Nah, sama dengan, berarti kalau 20% berarti 20 per 100 per 100. Berarti kita tulis 20 per 100 dikali 80 per 100. Nah, kemudian dikalikan 20 dikali 80, 100 dikali 100. Berarti 20 kali 80, 1600 per 10.000. Nah, cara mengerjakannya kita hilangkan 20. Berarti sisa 16 per 100 sama dengan 16 per persen. Jadi hasil dari 20% kali 80% sama dengan 16 per persen. Nah, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, ditanyakan ya kalau tidak dimengerti. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih pada operasi hitung campuran yang melibatkan beberapa bagian. Nah, oke. Jadi tadi sudah menjelaskan tentang bilangan caca, pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal dan persen. Nah, sekarang kita akan menggabungkan di antara bilangan-bilangan yang Ibu telah jelaskan dalam operasi hitung campuran. Nah, soalnya yaitu 7 ditambah 0,8 dikali 75% dikurang 1/2 dibagi 3/4. Oke, simak baik-baik ya soalnya. Nah, jangan menulis, perhatikan di depan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Lihat, sama dengan 7 ditambah 0,8 sama dengan 8/10 dikali 75 per 100. 75 per 100 dikurang 1/2 dibagi 3/4. Nah, kita kerjakan yang pertama adalah perkalian. Jadi kita harus mengacu pada urutan cara kerja operasi pencampuran, di mana perkalian lebih tinggi derajatnya dibanding bilangan dan pengurangan. Nah, cara kerjanya kemudian 7 ditambah 0,8 kali 75% dikurang 1/2 bagi 3/4. Nah, dikerjakan yang ini dulu ya. Iya, Bu. Nah, 0,8 kali 75%. Nah, caranya 7 ditambah, ini kita kecilkan dulu, 8. 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. Ini 8 bagi 2 4. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. Nah, 4 ini masih bisa dikecilkan. Dikecilkan menjadi 1. Jadi kita tulis 1/5 dikali dengan 3/1. Kemudian dikurang. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 3/2 dibagi 3/4. Nah, sama dengan 7 ditambah 1/5. Nah, 1/5 dikali dengan 3/1. Tinggal dikalikan saja. Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3, 3. ya. 5 kali 1, 5. Kemudian dikurang 3/2 bagi 3/4 itu sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja
kartu. Nah, kartunya ini berisi soal. Nanti kalian kerjakan. Silahkan dipilih mau yang mana. Kiri atau kanan? Ini atau ini? Kiri Bu. Yang ini? Kiri. Nah, oke. Jadi di dalam soalnya itu, di dalam kartu itu terdapat sebuah soal. Nah, silakan disimak baik-baik soalnya, kemudian dikerjakan. Ibu sambil dikerjakan, Ibu tuliskan di depannya soalnya. Silakan maju di depan untuk mengerjakan soalnya. Oke, good job ya sudah maju di depan. Terima kasih. Nah, jadi hasilnya adalah 300/100. Ini adalah hasilnya. Nah, oke. Jadi mungkin pembelajaran hari ini kita akhiri. Kemudian tulis untuk tugasnya ya di rumah, nanti minggu depan baru dikumpul. Soalnya ini ya. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi tentang materi operasi pencampuran dan melibatkan para penghilangan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan sedikit tentang pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, oke, silakan. Kesimpulannya adalah konsep dasar operasi hitung campuran terdiri dari tanda kurung, berpangkat dan penjumlahan, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini di mana operasi hitung campuran itu harus berpatokan pada konsep urutan, di mana jika dalam soal terdapat tanda kurung maka yang dikerjakan adalah tanda kurung. Nah, kemudian yang kedua berpangkat dan akar bilangan, yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi apapun yang berada dalam soal mau dia ditulis lebih awal ataupun akhir, kita harus berpatokan pada operasi hitung campuran. Oke, jadi mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kemudian minggu depan itu kita akan belajar tentang titik pusat, jari-jari, diameter, penggerak, dan juri. Jadi usahakan belajar memang ya di rumah, dan ingat rajin belajar di rumah agar materi yang dipelajari tidak gampang dilupa. Nah, oke. Ibu persilakan untuk membereskan bukunya. Nah, oke. Sebelum kita